peringatan ulang tahun PMI yang ke-75 secara nasional itu akan diadakan bersamaan dengan peresmian Kampus Akbara. Pelaksanaannya nanti hari Kamis jam 10. Lebih detail nanti akan disampaikan oleh pengurus Pak Martono dan pengurus yang lain, nanti bisa memberikan penjelasan. Monggo dimulai dari Pak Martono. Terima kasih Mas Titis. Baiklah teman-teman media yang kami banggakan, matur nuwun selalu direpoti PMI, selalu mendukung kegiatan-kegiatan PMI. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kami ngerepoti lagi 2 hari nanti tanggal 17 adalah hari ulang tahun PMI, dan awalnya hari ulang tahun PMI ke-75 ini nasional akan diperingati dan dipusatkan di PMI Kota Surakarta, yang mana akan dihadiri langsung oleh Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum beserta rombongan dari Jakarta. Tapi berhubung situasi pandemi yang masih terus seperti ini, akhirnya beberapa saat ini beliau Pak Yusuf Kalla menyampaikan untuk tidak bisa hadir secara langsung, hanya via online. Jadi harapan kami yang hadir nanti adalah Bapak Gubernur, Pak Ganjar, dan Bapak Wali Kota. Barusan kami kontak, nanti Kamis juga akan hadir. Sekaligus pada kesempatan yang membahagiakan ini, sekalian meresmikan Akbara yang sudah menjadi politeknik, yang dulunya kami adalah akademi, 1 prodi menjadi 3 prodi, yaitu dari prodi teknologi bandara awalnya, ditambah 2 prodi digital management, dan 1 lagi kebencanaan. Dan kebencanaan ini sangat luar biasa karena baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Semoga sangat bermanfaat karena kita ketahui bahwa Indonesia merupakan di jalur ring of fire yang akhir-akhir ini sering terjadi bencana yang tidak kita inginkan, dan bencana ini termasuk COVID ini pun juga bencana. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semua semakin bisa handal karena bisa belajar mengenai kebencanaan di Akbara namanya, Akbara Kota Surakarta. Sebelum itu kami perkenalkan juga kalau Dr. Kris adalah direktur dari Akbara, kemudian ada Pak Farid dan Gusti Pipo selain wakil ketua PMI juga berdua adalah badan pelaksana harian Yayasan Akbara. Ada Prof. Yanto wakil ketua PMI, di sana ada Mas Titin, ada Mas Budi dan Bu Bambang. Oh, mana Bu Bambang? Ini tas yang ada tas. Oh, Bu Bambang wakil ketua PMI juga. Kemudian di sana ada Mas Budi, Mbak Titin, sama Pak Tri. Semua adalah tenaga dari Akbara selain yang di PMI. Jadi nanti secara teknis ketua panitia belum hadir ya? Nanti saya bisa menjelaskan. Ya belum hadir, tapi mungkin bisa diwakili Pak Titis yang sekaligus direktur Akbara. Jadi mungkin kalau mau ditanyakan detail mengenai apa saja prodi di Akbara dan susunan acara yang sudah kami bagikan, bisa langsung ke Dr. Titis. Matur nuwun. Mungkin pengurus ada yang mau memberikan penjelasan. Pak Farid, Gusti Pipo, Pak Gareng, Prof. Yanto. Cuman ini supaya tidak supaya jelas. Itu sudah bukan akademi lagi, tetapi politeknik. Tapi sudah terlanjur nama Akbara ini dikenal oleh publik, sehingga Akbaranya tidak dihilangkan, tetapi singkatannya dirubah, bukan Akademi Teknologi Bandara Surakarta, tetapi Abdi Kemanusiaan untuk Bangsa dan Negara. Jadi politeknik Abdi Kemanusiaan untuk Bangsa. Jadi singkatan tetap ya, singkatan politeknik Akbara. Politeknik Akbara. Bagus. Karena itu dari awal kami memang para di pengurus PMI ini punya wawasan kebangsaan yang kuat. Itu makanya ketika membangun gedung, penjenengan tadi masuk barangkali melihat di atas gedung kita itu ada Garuda. Kalau di bawah itu besar sekali karena bentangan sayapnya itu lebih dari 2 meter. Nah, ini perwujudan dari kepedulian kami, kesadaran kami. Kita berharap nanti mahasiswa alumnus Akbara ini punya wawasan kebangsaan yang kuat.
Itu maka namanya menjadi abdi kemanusiaan untuk bangsa dan negara. Nambah Untuk lagi mengenai saya. Abara, monggo Bro. Jadi begini, Menambahkan lagi penjelasan dari Prof Yanto. Prof Yanto ini guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Beliau mantan dekan, dekan beberapa kali, dan beliaulah yang menekan saya untuk jadi dokter itu beliau. Kalau enggak ya enggak. Dan yang penerus kan. Kalau enggak ditekan enggak. Jadi betul ini sampai sekarang satu-satunya pendidikan tinggi strata S1 kita masih, tapi kita terapan ya di 4, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Ini penting sekali. Itu kenapa tadi disampaikan Prof Yanto, Pak Yusuf Kala itu semangat sekali. Kami sudah lapor karena situasi begini, jadi waktu itu kita membuat Zoom meeting. Beliau sangat semangat sekali, bahkan akan membuka akses link-link beliau baik nasional maupun internasional untuk mendukung prodi bencana. Karena betul yang disampaikan Prof Yanto, kita ini negara yang sangat rawan bencana. Kemarin laporan BNPB sampai akhir Agustus itu sudah 2000 kali terjadi bencana di Indonesia. 2000, bukan 200. 2000 kali bencana. Ini masih belum akhir tahun, jadi Grup besar sama BNPB, saya kan belum masuk. ya. Hampir tiap jam sih ada gempa. Nah, ya, jadi kita ini sangat rawan. Maka kehadiran pendidikan tinggi seperti Abara yang punya prodi manajemen penanggulangan bencana itu keniscayaan kita harus punya. Nah, di sisi lain ini tantangan berat bagi Abara karena dukungan eksternal luar biasa, termasuk Pak Gubernur. Pak Gubernur itu semangat sekali ketika Gus Dipo, Pak Farid dan teman-teman lapor ke Gubernur. Bahkan beliau itu sudah menyampaikan akan minta jadi dosen. Jadi demikian komitmennya luar biasa. Beberapa menteri juga begitu, sudah menyampaikan keinginannya untuk ikut bergabung menjadi dosen di Abara. Menambahkan yang disampaikan Pak Yanto. Monggo kalau pengurus tidak ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih Solo Pos. Jadi cerita latar belakang sebentar ya, sejarah PMI itu Solo selama ini dikenal sebagai PMI yang bolehlah saya dengan bangga mengatakan one of the best di Indonesia. Pelayanan daratnya juga begitu, salah satu yang terbaik di Indonesia. Waktu itu hampir setiap minggu itu teman-teman PMI di seluruh Indonesia datang ke Solo untuk studi banding, belajar tentang apa. Kemudian kami berpikir, kenapa tidak ini menjadi kontribusi kita, diformalkan, daripada tardir mereka datang, kita buat sekolahan. Nah, waktu itu kemudian kita mendirikan namanya Lembaga Kursus dan Pelatihan, hanya setahun. Kok minatnya banyak juga. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Akademi Abara tadi. Lah, seperti diketahui, main bisnisnya PMI itu kan ada 2. Bisnis itu saya maksudkan urusan ya, tugas, bukan perdagangan. Tugas PMI itu minimal 2, blood transfusion dan disaster. Disaster ini Presiden waktu itu Pak SBY yang membuat statement. Kalau ada bencana nasional, yang datang pertama kali merespons paling cepat itu TNI, yang kedua PMI. Jadi saya kira semua tahu kita komited pada masalah penanggulangan bencana. Kalau sudah mendirikan Abara, Akademi Teknologi Bandara, kenapa tidak kami ini penugasan bencana nasional, bencana lokal, PMI Solo ini juga begitu, rapid response.
kemana-mana. Saya pribadi ditugaskan PMI sekolah di Australia, saya pernah dikirim short course ke Singapura, saya short course ke Jepang, saya ke Kanada, ke Eropa. Alhamdulillah, jadi saya dokter di PMI tidak bisa kaya, tapi pengalamannya kaya. Ya, jadi alhamdulillah ini sampai sekarang 5 benua sudah saya jelajahi. Pak Martono orang kaya tapi tidak pernah ke 5 benua. Jadi pendidikan macam-macam saya sudah mengalami di banyak tempat di dunia. Itulah kenapa kami berpikir potensi di Solo soal penanggulangan bencana, baik knowledge, skills, experience, kita ada. Kenapa ini kita tidak diformalkan? Itulah kemudian muncul ide, ayo kita buat prodi baru. Dibagikan pengalaman dan pengetahuan tadi itu, dibagikan. Kita buat politeknik. Kemudian kami berpikir juga, masa depan kita ini, kita semua ini, seluruh manusia di muka bumi ini, tentu setuju masa depan kita adalah information and communication technology. Itu tidak bisa tidak, itu keniscayaan. Sehingga apa tren ke depan? Digitalisasi bisnis. Maka muncul prodi yang ketiga, bisnis digital. Dalam Zoom meeting yang kami adakan dengan Pak Ketua Umum, Pak Yusuf Kalla, ini match bahwa Pak Yusuf Kalla kepingin ke depan itu pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI itu makin hari makin modern dengan digitalisasi. Ini ya kami bersyukur sekali apa yang kami pikirkan di Solo itu match sama dengan yang dipikirkan oleh Ketua Umum. Itulah makanya setiap kami laporan ke Ketua Umum, beliau sangat excited, sangat mendukung. Dilalah ya Pak Gubernurnya ya luar biasa. Tidak apa-apa, tidak ada pengurus pusat yang hadir, saya tetap akan hadir ke Akbara. Nah, ini satu sisi kehormatan tapi tanggung jawab yang besar bahwa khususnya penanggulangan bencana yang satu-satunya dan pertama di Indonesia ini ke depan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanya sampai mana, ini baru menerima mahasiswa. Baru menerima mahasiswa. Angkatan pertama baru. Baru mau angkatan pertama. Belum. Maka nanti peresmiannya Kamis yang akan datang. Kalau ditanya ini mungkin saudaranya, adiknya, tetangganya, ini sekaligus rodo promo nih masuk akal, karena tadi saya katakan demand-nya itu luar biasa. BPBD, kabupaten kota, provinsi sampai BNPB itu nunggu alumnus kita ini. Termasuk teman media boleh datang. Boleh. Kalau prestasi nanti carikan beasiswa. Carikan beasiswa. Nah, ini beasiswa dari Candi. Jadi ikut bencana kemana-mana kan sudah. Iya, dibekali dengan kemampuan. Begitu Mas, pertanyaan.